Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kesempatan ini masih bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita masih ngaji kitab Mau'idhah Usfuriyah karya As-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Usfuri. Kali ini kita mempelajari hadis yang ke-9. Topik hadis ini perintah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi yang langsung dari Allah, ya. Hai anak Adam, malulah engkau jika durhaka kepadaku. Jadi kita sering maksiat, mestinya kita malu maksiat kepada Allah itu. Ini peringatan Allah kepada kita. Niscaya aku pun akan malu kepadamu pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita malu berbuat dosa, malu berbuat durhaka, malu berbuat maksiat, Allah pun akan malu pada hari kiamat nanti, sehingga aku tidak akan menyiksamu. Dan insya Allah, Allah berjanji tidak akan menyiksa kita jika kita malu berbuat maksiat. Kita hidup ini terlalu banyak maksiat, ya. Hai anak Adam, tobatlah kepadaku, niscaya aku muliakan engkau dengan kemuliaan para nabi. Begitu juga anjuran Allah berikutnya, kita diminta bertobat. Namanya tobat itu yang menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya tobat. Jadi yang separuh, yang 50% menjalankan tobat, taat, menjalankan perintah, yang 50% meninggalkan larangan, ya. Maka Allah berjanji, kumuliakan engkau dengan kemuliaan para nabi. Kita akan dimuliakan seperti Allah memuliakan para nabi. Hai anak Adam, maksudnya anak Adam adalah manusia, ya. Kita ini mana Adam? Apa ada yang merasa bukan anaknya Adam? Masih yakin teori Darwin? Hai anak Adam, janganlah kau palingkan hatimu dariku. Jika kau palingkan hatimu dariku, niscaya ku biarkan kau dan tidak ku tolong. Mari dalam hati kita tetap ingat pada Allah, tetap zikrullah walaupun siri walaupun biqalbi, ya, agar Allah tetap akan memberi pertolongan pada kita. Zikir kan bisa di dalam hati, tidak harus diucapkan di lisan, tidak harus dibaca keras, itu. Berikutnya, hai anak Adam, andai kata engkau bertemu denganku pada hari kiamat, sedangkan engkau memiliki kebaikan-kebaikan sebanyak penghuni bumi, berarti kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang berlimpah-limpah, tidak ku terima amalmu sampai engkau membenarkan janji dan ancamanku. Walaupun amal kita segunung, sebanyak penghuni bumi, manusianya saja sekitar 7 miliar, niscaya amalan kita, amalan kebaikan kita tidak akan diterima oleh Allah jika kita belum yakin, hakul yakin bahwa janji Allah adalah benar, ancaman Allah adalah benar. Janji Allah mereka yang berbuat soleh akan dimasukkan surga, janji Allah mereka yang durhaka akan dimasukkan. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Berikutnya, hai anak Adam, aku maha pemberi rezeki, dan kaulah yang diberi rezeki. Engkau mengetahui aku mencukupi rezekiku
aku mencukupi rezekimu, jangan kau tinggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab rezeki. Jadi Allah lah yang memberi rezeki yang ada di bumi ini. Allah menghimbau kita diminta taat kepada Allah, Allah akan mencukupi rezeki kita. Jangan sampai dengan alasan kita mencari rezeki tapi meninggalkan perintah Allah. Kerja keras lupa sholat. Ya. Mestinya istirahat sholat duhur masih kerja keras. Itu ibadah Allah seperti itu. Jadi jangan sampai kita mencari rezeki tapi meninggalkan taat kepada Allah. Dua-duanya harus dijalani. Peringatanlah berikutnya, jika kau tinggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab rezeki, maka kewajibkan hukuman atasmu. Jadi kalau kita giat kerja keras, bekerja hanya mencari rezeki, tidak pernah taat kepada Allah, wajib bagi kita dihukum oleh Allah. Gitu Allah kata. Allah mewajibkan kita ini harus dihukum. Jadi sekali-kali jangan percaya bahwa bekerja itulah yang memberikan rezeki. Rezeki tetap dari Allah. Bekerja adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan, memang begitu. Tapi bukan berarti kalau tidak bekerja tidak mendapat rezeki. Banyak orang-orang pada waktu sakit malah rezekinya banyak. Mereka yang silaturahmi datang membawakan rezeki. Ya, aneh ya, gitulah kenyataannya. Jadi bukan kerja yang menghasilkan rezeki, tapi rezeki dari Allah. Kerja itu ikhtiar. Dan bodoh kalau orang mengatakan rezeki itu uang. Rezeki itu tidak harus berupa uang. Sehat itu ya rezeki, anaknya soleh ya rezeki. Banyaklah ini. Berikutnya, hai anak Adam, jagalah 5 perkara ini bagiku, niscaya aku berikan surga kepadamu. Kabar selengkapnya. Hai saudaraku, janganlah kalian disusahkan oleh rezeki, dan janganlah rezeki menghalangi kalian dari ketaatan kepada Allah. Mencari rezeki wajib, ikhtiar wajib, kerja keras baik, tetapi taat kepada Allah juga wajib. Lakukan dua-duanya dengan seimbang. Ya. Jangan karena mencari rezeki kita melupakan taat kepada Allah. Kita kadang mendengar ada orang mengatakan, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu jelas filosofi yang salah. Ya. Filosofi yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun dari makhluk yang melata di muka bumi ini, ya manusia, ya binatang, ini namanya makhluk, ya tumbuhan itu termasuk makhluk, itu semua Allah yang menanggung rezekinya. Semua Allah yang menanggung rezekinya. Sudahlah kita lihat cicak saja. Secara akal manusia sulit kita mencernanya. Bagaimana mungkin seekor cecak yang melata di tembok, merayap di dinding, tapi makanannya makhluk yang terbang. Pada cecak tidak bisa terbang. Makanya ya mungkin nyamuk, kupu-kupu yang berterbangan. Cicak tidak bisa terbang. Tapi lihatlah, Allah memberikan rezekinya juga cukup. Itu aneh sekali. Kita juga kadang melihat ada burung yang berterbangan di angkasa sana. Rezekinya di laut. Rezekinya di laut. Dan begitulah kira-kira. Memang Allah yang sudah menanggung, yang sudah mengatur rezeki itu. Seperti tadi saya sampaikan, kadang bukan bekerja yang mendatangkan rezeki, tapi tetap Allah. Tapi
Kerja itu harus, kerja itu usaha, ikhtiar diwajibkan. Ya. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu pada suatu hari keluar menuju tanah lapang. Dia berhenti di suatu tempat dan membeber atau membentangkan kain untuk alas makan di atasnya. Maksudnya dia akan makan, di situ dia membentangkan kain untuk duduk dan meletakkan makanan di atasnya. Tatkala ia sedang melakukan itu, maksudnya sedang duduk membeber kain tadi, datanglah seekor burung gagak yang dengan paruhnya mengambil sepotong roti dari alas makanan tadi. Jadi Ibrahim bin Adham meletakkan roti di atas kain tadi, tahu-tahu ada burung gagak yang turun mengambil makan dan lalu terbang ke udara. Ibrahim bin Adham merasa sangat heran atas kejadian itu. Lalu ia naik kudanya untuk mengejar burung gagak sampai ke gunung, dan lenyaplah burung tersebut dari pandangan mata Ibrahim bin Adham. Ia, maksudnya Ibrahim bin Adham, naik ke gunung untuk mencari burung gagak tadi. Dilihatnya dari kejauhan. Ketika tidak tampak, ketika Ibrahim mendekat, terbanglah burung itu. Di tempat itu pula Ibrahim melihat ada seorang lelaki dalam keadaan terikat tali dan sambil berbaring. Seraya saat melihat orang itu, turunlah Ibrahim bin Adham dari kuda dan melepaskan ikatan setelah bertanya kepada si laki-laki tersebut, "Ada apa dengan kamu? Kamu kok terikat seperti ini?" Orang itu berkata, "Aku adalah seorang pedagang. Datanglah perampok dan mengambil harta benda yang kumiliki, mengikat dan serta meletakkan aku di tempat ini. Selama 7 hari aku berada di tempat ini. Dan sungguh luar biasa, subhanallah, setiap hari datang seekor burung gagak sambil membawa roti duduk di atas dadaku, terus memantahkan roti itu dengan paruhnya yang kokoh dan meletakkan dalam mulutku. Subhanallah, Allah tidak membiarkanku kelaparan dalam hari-hari ini, dalam 7 hari akhir ini. Walaupun aku dalam kondisi terikat, Allah tetap memberikan rezeki padaku." Kemudian dengan mengendarai kuda, Ibrahim bin Adham mengantarkan orang itu ke tempat tinggalnya. Bertobatlah Ibrahim bin Adham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tinggalkan pakaian yang mewah, berganti katun yang biasa. Ia membebaskan hamba sayanya, dia membebaskan budak-budaknya, serta mewakafkan rumah dan hartanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bertobat, Ibrahim bertawakal. Dengan membawa tongkat, ia berjalan menuju Makkah tanpa bekal kendaraan. Dia hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak susah oleh ketiadaan bekal, tidak takut kelaparan. Akhirnya tibalah Ibrahim bin Adham di Ka'bah, bersyukur dan muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah akan mencukupinya. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Kiranya itu hadis ke-9 di kitab Mau'izatun Usfuriyah. Pertemuan kali ini kita cukupi dan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan
hadis berikutnya.